Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana sa'ili syuhuri sayyidan wa ja'ala fihi al-fajra muhammalatan lil barakat wa tahadat khazain wa anzala fihi al-Qur'an mau'izatan wa shifaan wa hudan wa rahmah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin para pendengar yang Allah muliakan, tentu pertama sekali kita patut mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan saum Ramadan sebagai sarana untuk membersihkan diri kita dari segala macam dosa dan juga membersihkan tubuh kita dari segala macam kotoran dari banyaknya makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang dokter dari Jepang, namanya Dr. Yoshinori Ohsumi, yang Dr. Ohsumi ini pada tahun 2016 mendapatkan Nobel penghargaan karena dedikasinya yang luar biasa meneliti puasa. Salah satu kesimpulannya bahwa ketika kita berpuasa akan ada satu sel yang namanya autophagisom. Yang autophagisom ini ibarat sapu raksasa yang membersihkan tubuh kita dari sel-sel yang mati, dari sel-sel yang merusak, bahkan sel-sel kanker pun ikut mati karena sistem autofagi ini. Maka sebetulnya kitalah yang membutuhkan puasa, karena tubuh kita sudah terlalu banyak menimbun berbagai macam makanan-makanan yang seyogianya tidak kita makan. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada seseorang yang begitu kita rindukan syafaatnya, begitu kita harapkan kehadiratnya di surga kelak, yakni Nabi besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada kajian Cimol kali ini, ceramah Islami Madrasah Online, izinkan saya membahas puasa dalam tinjauan historis. Di dalam Al-Quran, kita semua mafhum dan tahu bahwa Al-Baqarah 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Mari kita garis bawahi kalimat kutiba alal ladzina min qablikum. Hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwa puasa ini merupakan ibadah atau syariat yang telah diwajibkan kepada umat terdahulu. Pertanyaannya, bagaimana mereka berpuasa? Kemudian kapan mereka berpuasa? Apakah sama dengan puasa kita? Tetapi sebelum jauh ke sana, ada yang menarik. Allah di sini menggunakan kalimat kutiba, tidak purido. Padahal keduanya memiliki arti yang sama, yaitu diwajibkan atau ditetapkan. Kata para ulama, wal istimalul kutiba fihi syiddatun wa masyaqqatun. Penggunaan kalimat kutiba itu menunjukkan sesuatu yang tegas, yang sulit, wa yustaqrahu minal umuri, dan sesuatu yang tidak disukai. Seolah-olah perintah puasa ini merupakan sesuatu yang dahsyat, yang tegas, yang luar biasa, dan Allah memprediksi tidak akan semua orang menyukainya. Dan umat terdahulu pun sama dalam melakukan puasa tersebut, tidak semuanya melakukannya. Dalam kalimat yang lain, ulzimu wa furido wa wujiba au kutiba. Jadi kalimat-kalimat tersebut menunjukkan makna keharusan, tetapi kadangkala dalam prakteknya ada orang yang tidak suka. Seperti dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Orang yang beriman telah diwajibkan kepada kamu kisos,
Yang tentu tidak semua orang menyukai kisos. Dalam ayat yang lain, kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan kepadamu berperang. Yang tentu saja tidak semua orang menyukai perang tersebut. Maka pantas Allah menggunakan kata kutiba, tidak kuriba. Nah, kembali lagi kepada pokok pembahasan kita tentang bagaimana umat terdahulu berpuasa. Jika dilihat dari aspek sejarah atau historis, mungkin kita bisa melihat kitab Ahkamul Quran karya Ibnu Arabi. Dalam jilid 1 halaman 120, Ibnu Arabi mengungkap bahwa umat Nasrani sebelum Islam mereka telah lebih dulu berpuasa. Bahkan mereka itu berpuasanya hanya berbuka dan tidak ada sahur. Maka dalam sebuah hadis Muslim dikatakan, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akluhus sahur. Bahwa perbedaan antara saum kita dengan saum ahli kitab atau umat terdahulu adalah kita memiliki sahur yang tentu saja ada keberkahan di dalamnya. Kemudian ada juga yang berpuasanya 1 bulan penuh. Ada juga yang berpuasanya hanya di tanggal 10 Asyura saja. Itu Nabi Adam pun melakukan puasa di tanggal 10 Asyura. Bahkan kata Ibnu Arabi, ada yang bukan hanya berpuasa menahan lapar dan minum saja, ada yang berpuasa dari berbicara. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad tentu diuntungkan, kita hanya berpuasa dari menahan diri untuk tidak berpuasa qaulan zur. Berkata dari kalimat-kalimat yang sia-sia, yang mengarah kepada ropas, ya, kepada jorok dan sebagainya. Tetapi umat terdahulu mereka berpuasa dari berbicara. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan bahwa umat terdahulu itu bukan hanya dalam urusan berbicara saja, dalam urusan berbuka saja mereka diatur. Berbukanya itu hanya sayuran saja. Kalau kita kan sudah segala bisa ya. Bahkan ada juga puasa Nabi Daud yang sehari puasa sehari tidak. Bahkan ada puasanya Nabi Musa yang berpuasa di Gunung Tursina ketika bermunajat itu 40 hari. Ada juga puasa Nabi Yusuf yang ia berpuasa ketika di penjara. Ada juga puasa Nabi Yunus yang ketika berpuasa di dalam perut ikan paus. Yang jelas syariat puasa ini telah ada dari zaman dahulu kala. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala dari dulu sudah mewajibkan puasa? Kata Syekh Abdurrahman Sa'di dalam sebuah kitab namanya Tafsir Al-Karimir Rahmah halaman 86 disebutkan bahwa salah satu hikmah puasa diwajibkan kepada umat terdahulu ini menunjukkan tanda kepada kita semua bahwa puasa ini memiliki maslahat yang luar biasa dan akan terus bermanfaat di setiap zaman dan di setiap masa. Maka kita perlu berlomba-lomba dengan umat terdahulu untuk mendapatkan pahala puasa sebanyak-banyaknya. Jangan sampai seperti yang diungkapkan dalam hadis riwayat Ahmad, ruba shaim laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dalam puasanya ilal ju' wal atas, kecuali hanya rasa lapar dan rasa dahaga saja. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Kemudian hadirin yang berbahagia, sebetulnya puasa yang kita laksanakan pada hari ini itu tidak seperti ini pure pada awalnya. Setidaknya ada 3 fase di mana Rasulullah SAW mewajibkan berpuasa secara bertahap kepada umatnya. Yang pertama, Rasul itu dulu berpuasa hanya 3 hari setiap bulan. Dan itu Rasul melakukannya kurang lebih 17 bulan atau 19 bulan kata para ulama yang lain. Belum ada puasa Ramadan. Barulah ketika turun Al-Baqarah 183 dan 184 ada syariat puasa. Nah, tetapi yang menarik itu di dalam Al-Baqarah 184 wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amil miskin. Bahwa bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa dipersilahkan dan diperbolehkan membayar fidyah bagi orang-orang miskin. Nah, pada periode awal ini tidak wajib secara mutlak puasa ini. Sifatnya masih opsional. Kalau mau berpuasa silahkan, tetapi kalau tidak mampu dan merasa berat, dipersilahkan untuk membayar fidyah pada mulanya.
Tetapi turunlah Al-Baqarah ayat 185 yang mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya, melihat atau menyaksikan hilal, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu. Maka opsi pilihan untuk berpuasa dengan cara fidyah atau puasa biasa itu terhapus dengan ayat ini. Hanya pada periode kedua ini belum seperti kita sekarang. Tetapi siangnya sama seperti kita berpuasa, hanya pada malam harinya ketika setelah sholat isya dan tidur tidak diperkenankan makan kembali. Tidak ada sahur saat itu. Dan tidak diperkenankan untuk berhubungan badan. Jadi kalau sudah makan isya, tidur, selesai, tidak ada makan lagi. Besoknya lanjutkan dengan berpuasa. Itu pada periode kedua. Tetapi saat itu para sahabat YouTube Mantiga Garut, ada salah seorang sahabat namanya Sirmah. Nah, sahabat Sirmah ini konon katanya dia begitu letih bekerja sampai ketika malam habis sholat isya, Sirmah ini langsung tidur dan dia tidak sempat berbuka saking lelahnya. Dan di pagi hari langsung bekerja besoknya itu. Dan Rasul melihat. Kata Rasul, mali aroka qad jahadta jahdan syadida. Kenapa Sirmah engkau seperti orang yang begitu letih? Apa yang menyebabkan engkau begitu letih? Kemudian Sirmah menjawab, ya Rasulullah, inni amiltu amsi faji'tu hina ji'tu fa'alqaitu nafsi panimtu. Jadi dia itu kemarin bekerja berat, ya. Kemudian di hari itu dia lupa saking lelahnya itu untuk berbuka, nimtu, dan dia tertidur. Fa asbahtu hina asbahtu shaiman. Bangun di waktu subuh, tidak keburu makan, ya, karena tidak boleh saat itu belum ada sahur, dan dia langsung melanjutkan untuk bekerja di hari itu. Nah, kebayang tidak para pendengar? Jadi dia sudah berpuasa sehari penuh, bekerja lelah di hari itu, malamnya tidur kelelahan dan tidak makan sama sekali. Besoknya dia sudah berpuasa kembali. Nah, dari sanalah turun ayat uhilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bahkan bukan hanya Sirmah yang tidak kuat. Saat itu Umar pun berhubungan badan dengan budaknya atau dengan istrinya saat itu, ya. Padahal saat itu dilarang perbuatan tersebut. Maka turunlah ayat Al-Baqarah 187 ini yang menjadi periode puasa yang ketiga, di mana sudah diperbolehkan untuk berhubungan badan di waktu malam hari dan diperbolehkan sahur yang merupakan suatu keberkahan. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Nah, itulah 3 periode puasa, dan alhamdulillah kita berada pada periode ketiga ini. Bayangkan kalau kita berada pada periode kedua yang tidak diperkenankan makan setelah tidur. Nah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwatul iman rahimakumullah, para pendengar channel YouTube Mantiga Garut Kajian Cimoal yang dirahmati Allah, apa hikmahnya dari Allah menjadikan kewajiban berpuasa ini bertahap? Yang pertama, setidaknya itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada umatnya. Bayangkan kalau saat itu dengan mutlak langsung diwajibkan berpuasa, tentu orang-orang akan kaget saat itu. Mungkin akan timbul pro kontra di masyarakat Quraisy saat itu. Allah membaca itu, Rasul melihat itu. Kemudian yang kedua, Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam berdakwah itu perlu bertahap. Tidak boleh secara langsung. Seperti dakwah dulu kan, ada fase sembunyi-sembunyi di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Kemudian turunlah ayat fasda' bima tu'marun wa arid 'anil musyrikin. Dakwah secara terang-terangan. Maka dalam berdakwah pun bertahap. Tidak mungkin kita mengajarkan tiba-tiba kepada anak kita misalnya yang 5 tahun untuk langsung sholat. Padahal
Dalam hadis kan, muru auladakum bis salat, perintahkan anak kita untuk sholat wahum sabai. Mereka ketika berusia 7 tahun. Wadribu, dan dipukul ketika berusia 10 tahun. Jangan misalkan anak berusia 5 tahun tiba-tiba langsung kita pukul untuk melaksanakan sholat. Atau misalkan ketika ada anak kecil yang dia bermain-main di masjid. Jangan kita memarahi mereka terlalu berlebihan. Seperti ada sebuah tulisan di masjid di Turki yang bunyinya kurang lebih la tadribu auladakum fil masajid. Jangan engkau pukul, jangan engkau marahi anak-anakmu ketika mereka berada di masjid, ketika mereka bermain di masjid. Kenapa? Kalau kita marahi mereka saat mereka bermain di masjid, lantas mereka tidak ke masjid lagi, siapa yang akan menggantikan kita untuk memakmurkan masjid saat itu? Maka dari sini, dari puasa ini kita belajar bahwa tidak ada ibadah yang bisa kita lakukan serta-merta sekaligus. Tentu ada tahapan-tahapannya. Kemudian dari puasa ini juga kita belajar bahwa umat terdahulu saja sudah diwajibkan. Kenapa kita sebagai umat terbaik, umat Rasulullah SAW tidak menjalankan puasa dengan sebaik mungkin? Padahal dalam hadis ada sebuah pintu di surga, la yadkhuluna illa shaim, tidak akan bisa masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Itu adalah pintu Ar-Rayyan. Sehingga pada akhirnya sekalian, kesimpulannya yang pertama bahwa saum ini merupakan syariat yang telah diwajibkan bukan hanya kepada kita tetapi kepada umat terdahulu sebelum kita, yang cara pelaksanaannya ada berbagai macam. Yang kedua, periode diwajibkan saum kepada umat Muhammad Rasulullah SAW ada 3 periode, tidak langsung seperti kita saat ini. Dan kita patut bersyukur Allah menjadikan saum sebagai sarana untuk memperkaya diri dengan berbagai macam ibadah, dan juga selain itu membersihkan diri dari macam-macam zat atau detox dari hal-hal yang tidak menyehatkan. Dan terakhir, melalui puasa ini kita belajar bahwa Allah begitu sayang kepada kita, bahkan dalam tahapannya pun tidak sekaligus. Itu saja yang dapat disampaikan. Tentu dalam penyampaiannya ini ada banyak kesalahan. Saya secara pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, wadzubtum halawatal wuslah la arabtum min al qati'ah. Jika kita sudah merasakan indahnya pertemuan, maka merupakan suatu keniscayaan kita akan merasakan pahitnya perpisahan. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.